Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta saudara-saudara yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Eka Wahyu Prakoso, NIM 185214093 dari KKN Universitas Anata Dharma Angkatan 63. Dan pada hari ini saya akan membagikan materi penyuluhan dengan tema penyakit berbasis lingkungan bagian yang pertama. Ya, jadi nanti akan ada 10 penyakit berbasis lingkungan yang paling populer begitu ya. Jadi saya pilihkan 10 karena tidak mungkin kita akan membahasnya semua. Ya, ada 10 yang paling familiar dan paling populer yang kira-kira ada di tengah-tengah masyarakat kita ya. Dan nanti saya akan membaginya menjadi 2 bagian. Jadi di bagian ini kita akan membahas 5 dan di bagian yang kedua kita juga akan membahas 5 ya. Nah, langsung saja Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih. Yang pertama, ya. Nah, ini adalah penyakit berbasis lingkungan yang sangat erat dengan kita semua, dan terutama bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak. Ya, mungkin ada di antara anak-anak Bapak Ibu yang pernah mengalami ini. Dan terkadang kita sebagai orang tua khawatir jika anak kita terkena infeksi saluran pernapasan akut, gitu ya. Nah, kita sekarang mau belajar. Jadi ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut masih merupakan masalah kesehatan yang penting. Karena, nah ini diperhatikan, menyebabkan kematian bayi dan anak yang cukup tinggi, yaitu kira-kira 1 dari 4 kematian yang terjadi. Nah, tentu saja hal ini bisa terjadi karena penanganannya yang terlambat. Apabila kita mengetahui gejalanya, karena gejala itu tidak mesti langsung menjadi berat, tapi gejala itu dimulai dari gejala yang ringan. Ya, ketika gejala ringan kita membiarkan begitu saja, maka nanti akan menjadi sedang dan juga berat. Nah, jadi apabila kita mulai mengetahui bahwa anak kita ini bermasalah, terutama dalam pernapasannya, maka harus segera ditangani. Ya, kemudian ISPA, nah ini merupakan singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Istilah ini diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu acute respiratory infection atau ARI ya. Jadi penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian dan atau lebih dari saluran napas melalui hidung. Ya, jadi saluran atas hingga alveoli. Alveoli itu yang ada di dalam paru-paru kita. Ya, jadi dia dari hidung kemudian ke paru-paru. Saluran bawah. Ya, jadi hidung ini saluran atas, alveoli yang ada di dalam paru-paru ini merupakan saluran bawah. Termasuk jaringan aneksanya seperti sinus, rongga telinga tengah, dan juga pleura. Nah, pleura itu apa? Pleura adalah selaput pembungkus paru-paru. Ya, jadi paru-paru kita itu ada selaput pembungkusnya, nah itu disebut sebagai pleura. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tahu ya apa yang menjadi definisinya, maka kita juga harus mengetahui apa yang menjadi gejala klinisnya. Ya, jadi penyakit ISPA ini punya gejala klinis, dan gejala klinisnya itu dibedakan menjadi 3, ya, yaitu gejala ringan, kemudian gejala sedang, dan juga yang ketiga adalah gejala berat. Ya, nah kita mau lihat nih, kalau yang ISPA ringan gitu ya, ISPA ringan, maka ditandai 1 atau lebih gejala. Gejalanya itu yang pertama adalah batuk, kemudian yang kedua pilek dengan atau tanpa demam. Jadi gejala ISPA yang paling mudah dikenali apabila dia ringan itu batuk, kemudian diam anak, kemudian mengalami ya mengalami pilek ya, jadi batuk pilek dengan atau tanpa adanya demam. Kemudian yang kedua, jika ada gejalanya sedang. Nah, gejala sedang
adalah gejala ISPA ringan. Jadi gejala sedang ini adalah gejala ISPA ringan ditambah satu atau lebih gejala. Ya, jadi gejalanya tadi batuk, pilek, disertai demam atau tanpa demam. Nah, terus ada tambahannya, yaitu pernapasannya cepat. Kemudian apabila umurnya 1-4 tahun, ya maka pernapasannya itu 40 kali per menit atau lebih. Jadi kayak sesak ya. Tapi dia pernapasannya cepat. Nah, begitu ya. Kemudian terdengar bunyi ngik-ngik. Jadi di paru-parunya gitu, di dadanya kita dengar ada suara ngik-ngik ya, atau bahasa kedokterannya adalah wheezing ya, wheezing. Ya, jadi ngik-ngik ya, wheezing. Nah, kemudian nah ini salah satu gejalanya lagi ini mengeluarkan cairan. Ya, sakit atau keluar cairan dari telinga. Jadi gejalanya itu juga, oh telinganya sakit, telinganya keluar cairan. Nah, itu termasuk gejala ISPA sedang. Kemudian bercak kemerahan pada bayi. Jika bayi itu ada bercak kemerahannya. Nah, itu gejala sedang. Jadi harus diperhatikan ya, bedanya gejala ringan, gejala sedang. Nah, sekarang gejala berat. Nah, ISPA dengan gejala berat itu meliputi, ya, jadi gejalanya itu sama dengan gejala sedang atau ringan, tapi ditambah. Nah, ditambah gejala-gejala ini nih. Ya, kalau dia sudah menjadi berat, yaitu penarikan sela iga ke dalam sewaktu dia inspirasi atau menarik nafas. Jadi kayak gini nih. Gitu ya. Jadi iganya itu ditarik ke dalam sewaktu bernapas. Begitu. Nah, itu sudah mulai gejala akut. Kemudian kesadaran menurun. Jadi udah kayak orang mau pingsan. Ya. Kemudian apalagi? Bibir kulit pucat kebiruan. Jadi bibirnya ini kebiruan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu stridor atau napas ngorok sewaktu istirahat. Jadi ketika istirahat itu udah bukan lagi wheezing lagi atau ngik-ngik ya, tapi udah ngorok. Begitu ya. Nah, itu sangat berbahaya ya, harus diwaspadai. Kemudian adanya selaput membran di teri. Nah, jadi kita sudah belajar ya bagaimana gejala ringannya, gejala sedangnya hingga gejala berat. Gitu. Nah, ISPA ini gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya, yang pertama adalah rumah. Apabila rumah kotor, maka anak-anak itu sangat rentan terserang ISPA. Kita juga sebagai orang dewasa sangat rentan. Ya, kemudian kepadatan hunian. Ya, jadi faktor pertama rumah, kemudian yang kedua adalah kepadatan hunian. Nah, kepadatan hunian ini maksudnya apa? Kepadatan hunian seperti seperti luar ruang per orang. Apabila jumlah anggota keluarga dan masyarakat, ya, diduga merupakan faktor risiko untuk ISPA. Ya, jadi ada penelitian yang menyebutkan apabila kepadatan hunian, ya, kepadatan hunian itu beresiko, ya, penghuninya itu mengalami ISPA berat. Ya. Lalu yang berikutnya adalah kebiasaan merokok. Nah, itu bisa juga menyebabkan ISPA. Tidak hanya kebiasaan merokok, tapi juga polusi udara. Nah, fakta menariknya ya, apabila anak-anak itu menghirup asap rokok gitu ya, maka punya potensi ISPA-nya itu meningkat 2 kali lipat. Ya, jadi merokok itu sangat merugikan ya. Mungkin saudara tidak peduli dengan kesehatan saudara, tapi saudara harus peduli dengan kesehatan anak-anak saudara, gitu ya. Mungkin saya nggak apa-apa ngerokok, tapi anak Anda, gitu ya. Saya yakin tidak ada orang tua yang mau anaknya sakit, ya. Jadi perlu diperhatikan untuk tidak merokok di dalam rumah, gitu ya. Nah, yang pertama adalah ISPA, ya. ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Lalu yang kedua, nah, yang kedua ini juga sangat tinggi, saudara-saudara, yaitu tuberkulosis atau TBC. Ya, kita perhatikan. Ya, di sini
perhatikan dulu pengertiannya. Jadi tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis tipe Humanus. Nah, sumber penularan adalah penderita TB paru BTA positif. Jadi yang menularkan itu adalah yang BTA-nya positif. Ya, nah pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet, ya, droplet atau percikan dahak. Nah, droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan. Nah, kuman TB paru tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, kemudian sistem saluran limfe, kemudian saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Ya, jadi sama gitu ya, bahwa bakteri ini, ya, kuman ini tuh penyakit ini tuh disebarluaskan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan itu bisa ditularkan melalui dahak penderitanya, gitu ya. Jadi kita perlu sama sekali ya di masa-masa ini untuk rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada benda-benda yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, ya, apa sih penularannya, gitu ya. Penularannya itu bagaimana? Jadi sumber penularan adalah penderita TB paru BTA positif. Jadi yang BTA positif. Nah, pada waktu batuk atau bersin, penderita akan menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet. Ya. Nah, droplet yang mengandung kuman itu dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Jadi begitu ada yang meludah atau bersin, itu kumannya ada di udara selama beberapa jam. Nah, orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan. Nah, kuman TB paru tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah. Nah, sistem saluran limfe, saluran nafas, dan penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Kemudian daya penularan dari seorang penderita itu ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak negatif, artinya tidak terlihat kuman, maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Ya, jadi dianggap tidak menular, gitu ya. Saya ulangi lagi, apabila pemeriksaan dahaknya itu negatif, ya, pemeriksaan dahaknya negatif, maka artinya tidak terlihat kuman, tidak menular. Nah, tetapi kemungkinan seorang terinfeksi TB paru ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi penderita tuberkulosis paru adalah daya tahan tubuh yang rendah. Ya, jadi kalau daya tahan tubuhnya rendah, yaitu maka bisa kemungkinan besar terinfeksi. Nah, gejala tuberkulosis, ya, kita perhatikan gejala dari tuberkulosis. Gejala kliniknya itu yang pertama adalah batuk. Ya, batuk merupakan gejala awal. Biasanya batuk ringan yang dianggap sebagai batuk biasa. Nah, batuk ringan akan menyebabkan terkumpulnya lendir sehingga batuk berubah menjadi batuk produktif. Nah, kemudian yang kedua adalah dahak. Ya. Nah, pada awalnya dahak keluar dalam jumlah sedikit dan bersifat dia hanya biasa gitulah ya, dahak biasa. Nah, kemudian akan berubah menjadi kuning kehijauan. Jadi tadinya dahak biasa, lama-lama berubah jadi kuning kehijauan sampai berubah menjadi kental. Ya. Dan akhirnya kita bisa mengidentifikasi, wah ini nggak beres gitu ya. Jadi kental. Nah, itu batuk.
dahak. Nah, lama-lama ya maka akan menjadi batuk darah. Darah yang dikeluarkan oleh pasien berupa bercak-bercak, gumpalan darah atau darah segar dengan jumlah banyak. Batuk darah menjadi gambaran telah terjadinya eksavasi dan ulserasi pada dari pembuluh darah. Udah bahaya, udah gawat ya kalau sampai batuknya darah. Kemudian apalagi nyeri dada. Ya, jadi nyeri dada pada tuberkulosis paru merupakan nyeri yang ringan. Nah, nyerinya itu akan bertambah berat jika gejalanya semakin parah. Nah, kemudian yang kelima itu bunyinya ngik ya. Ngik, 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 ngik gitu ya. Kemudian sesak nafas. Nah, itu adalah gejala kliniknya. Nah, gejala umumnya yaitu demam. Kemudian menggigil. Kemudian keringat malam. Jadi kalau malam itu berkeringat. Kemudian penurunan nafsu makan. Makanya biasanya para penderita tuberkulosis ini dia badannya kecil. Ya bahkan bisa dikatakan kurang gizi gitu ya. Rata-rata ya. Kenapa? Yaitu karena penurunan nafsu makan. Kemudian badan lemah, jadi lemes. Ya, lemes. Nah, itu faktor-faktornya. Nah, kemudian faktor risiko lingkungan yang berpengaruh. Ya, nah kita lihat. Yang pertama itu adalah kepadatan penghuni rumah berpengaruh. Kemudian yang kedua kelembaban rumah. Nah, kelembaban udara di dalam rumah itu minimal 40% sampai dengan 70% dan suhu ruangan yang ideal antara 18 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Apabila ruangannya terlalu panas akan berdampak pada cepat lelahnya saat bekerja dan tidak cocok untuk istirahat. Ya. Nah, apabila kondisinya terlalu dingin, maka tidak akan menyenangkan karena akan menimbulkan alergi. Nah, hal ini perlu diperhatikan karena kelembaban dalam rumah akan mempermudah berkembang biaknya mikroorganisme, antara lain bakteri dan juga virus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ventilasi. Nah, ventilasi ini juga harus diperhatikan. Kemudian pencahayaan sinar matahari. Nah, pencahayaan sinar matahari. Dan ini menjadi penting karena cahaya matahari ini itu ampuh begitu ya dalam membasmi kuman Mycobacterium tuberculosis. Ya, nah kita bisa lihat apabila warna kacanya itu bening begitu ya, sinar matahari langsung masuk ke dalam ruangan, maka itu dapat mematikan kuman itu 5 sampai dengan 10 menit. Ya, jadi penting sekali cahaya matahari itu masuk ke rumah. Ya. Nah, itu adalah tuberkulosis. Nah, sekarang kita harus tahu juga nih dari tuberkulosis ini upaya pencegahannya. Ya, upaya pencegahannya itu ada ada tiga, yaitu pencegahan primer, kemudian pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, pencegahan primer itu meliputi yang pertama memperbaiki standar hidup. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Kita harus memperbaiki kehidupan kita terutama di area menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua mengonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Istirahat yang cukup dan teratur. Rutin dalam melakukan olahraga pada tempat-tempat dengan udara segar. Kemudian peningkatan kekebalan tubuh dengan vaksinasi BCG. Nah ini ingat ya, pentingnya vaksinasi BCG. Itu pencegahan primer. Kemudian pencegahan sekundernya, ya yang pertama adalah uji tuberkulin secara berkala. Kemudian yang kedua, mengatur ventilasi dengan baik agar pertukaran udara tetap terjaga. Nah, itu pentingnya rumah memiliki ventilasi yang baik. Kemudian mengurangi kepadatan penghuni rumah dan melakukan foto ronsen untuk orang dengan hasil tes tuberkulin positif. Jadi yang TBA-nya positif, maka itu harus
kotorongsen. Kenapa? Karena dahaknya itu mengandung kuman, ya, positif, gitu ya. Kemudian melakukan pemeriksaan dahak pada orang dengan gejala klinis TB paru. Jadi diperiksa dahaknya, biasanya dahak pagi, dahak malam, itu diperiksa. Dan itu pencegahan sekunder. Kemudian pencegahan tersiernya, pencegahan dengan mengobati penderita yang sakit dengan obat anti tuberkulosis. Nah, pengobatan tuberkulosis paru bertujuan untuk menyembuhkan pasien sehingga kematian, ya, kemudian kekambuhan dan mata rantai penularan itu dapat dapat dilakukan. Ya, jadi itu tujuannya adalah pengobatan. Nah, ini adalah tuberkulosis. Nah, selanjutnya ya kita akan belajar yang ketiga adalah nah, yang ketiga adalah demam berdarah atau DBD, ya, demam berdarah dengue. Kita lihat di sini dari pengertiannya, ya. Kita lihat pengertiannya. Demam berdarah DBD atau dalam bahasa asing dinamakan dengue hemorrhagic fever DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh arbovirus atau arthropod-borne virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yaitu Aedes albopictus dan Aedes aegypti. Demam berdarah dengue sering disebut pula dengue hemorrhagic fever atau DHF. DHF atau DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong arbovirus. Ya, dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang betina. Ini dikasih catatannya, yang betina. Demam dengue adalah penyakit yang terdapat pada anak-anak dan dewasa dengan gejala utama, yang perhatikan, demam, nyeri otot dan sendi, yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama terinfeksi virus. Ini adalah DBD. Nah, kita harus tahu nih penularannya. Ya, jadi penularannya itu ada 3 fase, ya. Ada 3 fase klinis, kemudian 1 fase penyembuhan. Jadi ada 4, ya. Fase yang pertama adalah fase susceptible, ya, atau ini disebut sebagai fase rentan. Nah, pada fase rentan adalah tahap awal perjalanan penyakit, dimulai dari terpaparnya individu yang rentan. Nah, pada fase ini demam berdarah dengue pada saat nyamuk Aedes aegypti yang tidak infektif kemudian menjadi infektif setelah menggigit manusia yang sakit dalam keadaan viremia atau masa virus bereplikasi cepat di dalam tubuh manusia. Jadi nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus itu akan menjadi penular sepanjang hidupnya. Nah, ketika menggigit manusia, nyamuk akan melepaskan kelenjar air liurnya melalui proboscis terlebih dahulu agar darah yang akan dihisap tidak membeku. Nah, bersama dengan keluarnya saliva ini, virus itu dipindahkan dari nyamuk antar manusia. Jadi ketika ini ada nyamuk, ya, nyamuknya menggigit, nah, nyamuknya ini ngeluarin saliva air liur. Nah, bersama dengan mengeluarkannya saliva itulah virus itu ikut masuk. Nah, tujuannya apa mengeluarkan saliva? Supaya tidak ada pembekuan darah. Ya, tidak ada pembekuan darah, tapi dengan dia dikeluarkan virusnya jadi masuk. Nah, ini, ya. Jadi itu adalah tahap yang pertama. Kemudian fase yang kedua itu masuk pada fase subklinis, ya, fase subklinis atau asimptomatis. Nah, pada fase subklinis ini waktu yang diperlukan dari mulai paparan hingga timbulnya masa inkubasi atau penyakit infeksi, ya, atau terjadinya penyakit kronis.
Nah, pada fase ini belum menampakkan tanda dan gejala klinis atau disebut dengan fase subklinis. Nah, masa inkubasi ini dapat berlangsung dalam hitungan detik pada reaksi ketika virus itu masuk. Nah, demam berdarah setelah virus ini masuk bersama dengan air liur nyamuk ke dalam tubuh, virus tersebut kemudian memperbanyak diri dan menginfeksi sel-sel darah putih serta kelenjar getah bening untuk kemudian masuk ke dalam uh, sistem sirkulasi darah. Nah, virus ini berada di dalam darah hanya selama 3 hari sejak ditularkan oleh nyamuk. Pada fase subklinis ini, gitu ya, jumlah trombosit masih normal selama 3 hari pertama. Nah, kemudian sebagai perlawanan, tubuh akan membentuk antibodi. Nah, selanjutnya akan terbentuk virus antibodi dengan virus yang berfungsi sebagai antigennya. Nah, kemudian antigen antibodi ini akan melepaskan zat-zat yang merusak sel-sel pembuluh darah yang disebut dengan autoimun. Nah, proses tersebut menyebabkan kapiler meningkat yang salah satunya ditunjukkan dengan melebarnya pori-pori pembuluh darah kapiler. Hal tersebut akan mengakibatkan bocornya sel-sel darah, antara lain trombosit dan juga eritrosit. Nah, jika hal ini terjadi, maka penyakit DPD akan memiliki fase klinis, akan masuk ke fase klinis di mana sudah mulai ditemukan gejala dan tanda secara klinis adanya suatu penyakit. Nah, kemudian masuk ke tahap 3 yaitu fase klinis. Nah, pada fase klinis, demam berdarah ditandai dengan badan yang mengalami gejala demam dengan suhu tinggi, yaitu 39 sampai dengan 40 derajat Celcius. Ya, ini kenapa? Karena pertempuran antara antibodi dengan virus. Nah, ini ada 4 derajat. Gejala klinis ini ada 4 derajat. Ya, derajat pertama, demam disertai gejala-gejala umum yang tidak khas dan manifestasi perdarahan spontan. Kemudian satu-satunya adalah uji tourniquet positif. Ya. Kemudian yang kedua, derajat 2. Derajat 2 adalah gejala-gejala derajat 1 disertai gejala-gejala perdarahan kulit spontan atau manifestasi perdarahan yang lebih berat. Kemudian derajat 3 didapatkan kegagalan sirkulasi, jadi nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menyempit, kemudian hipotensi atau darah rendah, tekanan darahnya rendah, kemudian sianosis di sekitar kulit dingin dan lembab, dan juga gelisah. Nah, derajat 4 ini yang paling parah, yaitu shock berat. Nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak terukur. Wah, ini yang paling parah ya. Shock berat, nadi tidak dapat diraba, tekanan darah tidak dapat diukur. Nah, kemudian masuk ke fase yang keempat, ya, yaitu penyembuhan. Ya, nah ini nih, ya fase yang keempat ini yang urgensia. Dia antara penyembuhan, kecacatan atau kematian. Ya, jadi setelah terinfeksi virus, maka penderita akan kebal menyeluruh, jadi seumur hidup. Jadi kalau udah sekali terpapar, ya dia akan kebal seumur hidupnya, gitu ya, terhadap virus dengue yang menyerangnya saat itu. Misalnya tipe 1. Namun hanya mempunyai kekebalan selama 6 bulan terhadap virus demam berdarah yang lainnya. Jadi ada tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Demikian seterusnya sampai hanya penderita akan mengalami kekebalan terhadap seluruh serotip tersebut. Ya, jadi kalau kita terinfeksi demam berdarah, maka selama 6 bulan itu kita kebal dengan semua tipe demam dengue ini. Jadi yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Ya. Nah, tahap pemulihan itu bergantung pada penderita dalam melewati fase kritisnya. Tahap pemulihan dapat dilakukan dengan pemberian infus atau transfer trombosit. Bila penderita dapat melewati masa kritisnya, maka pada hari ke-6 dan ke-7 penderita akan berangsur membaik dan kembali normal pada hari ke-7 dan ke-8. Namun, apabila penderita tidak dapat melewati masa kritisnya, maka akan menimbulkan kematian. Nah, ini yang berbahaya ya.
Ini kita bisa pelajari dari penyakit demam berdarah. Nah, selanjutnya ya, kita belajar yang selanjutnya adalah temannya demam berdarah ya. Yaitu apa? Malaria ya, malaria. Nah, kita bisa baca dulu ya malaria. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nah, istilah malaria diambil dari dua kata bahasa Italia, yaitu mal yang artinya buruk dan area udara atau udara buruk karena dahulu banyak terdapat di daerah rawa-rawa yang mengeluarkan bau busuk. Penyakit ini juga mempunyai nama lain seperti demam Roma, demam rawa, demam tropik, demam pantai, demam Charges, demam kura, dan paludisme. Kemudian, Samudirat pada penelitiannya tahun 2009 mengatakan malaria yang disebabkan oleh protozoa terdiri dari 4 jenis spesies, yaitu Plasmodium vivax menyebabkan malaria tertiana, kemudian Plasmodium malariae menyebabkan malaria quartana, kemudian Plasmodium falciparum menyebabkan malaria tropika, dan Plasmodium oval menyebabkan malaria oval. Nah, kita di sini bisa melihat ya gejala klinisnya. Ya, gejala klinisnya. Gejala klinisnya. Gejala klinisnya ini dibagi menjadi 3 periode. Ya, yang pertama adalah periode dingin, kemudian yang kedua adalah periode panas, dan yang ketiga adalah periode berkeringat. Yang pertama, periode dingin. Jadi pada periode dingin itu gejalanya adalah mulai menggigil, kemudian kulitnya dingin dan kering. Nah, penderita itu sering membungkus diri dengan selimut atau sarung, dan saat menggigil seluruh tubuh sering bergetar dan pucat begitu ya. Jadi menggigil, bergetar, kemudian pucat. Nah, setelah masuk ke periode dingin, kemudian masuk ke periode panas. Nah, penderita itu akan berwajah merah, kemudian kulit panas dan kering. Ya, setelah itu nadi cepat dan panas badan tetap tinggi bahkan sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian pernapasannya meningkat. Ya, kemudian nyeri kepala, muntah-muntah, shock. Nah, pada periode ini tuh lebih lama dari fase dingin. Ya, bahkan dapat mencapai 2 jam atau lebih, diikuti dengan keadaan berkeringat. Jadi yang tadinya menggigil, kemudian jadi panas tinggi. Wah, luar biasa ya. Nah, setelah melalui tahap ini baru masuk ke tahap yang ketiga, yaitu periode berkeringat. Jadi periode dingin, periode panas, yang ketiga adalah periode berkeringat. Nah, pada periode ini seluruh tubuh itu basah, jadi keringetan sampai basah. Kemudian temperaturnya turun, jadi udah gak panas lagi, tapi badannya itu basah. Kemudian lemah dan sering tertidur, jadi hawanya ngantuk. Nah, bila penderita bangun akan terasa sehat dan dapat melaksanakan pekerjaan seperti biasa. Jadi seolah-olah itu kayak sembuh gitu ya. Tapi sebetulnya itu tuh belum sembuh karena dia ada di fase yang ketiga, yaitu fase berkeringat. Periode berkeringat. Nah, sedangkan untuk gejala malaria yang berat, maka biasanya gejala yang muncul adalah, nah ini kalau berat, ya malarianya ini berat, gejalanya itu yang pertama gangguan kesadaran lebih dari 30 menit, kemudian kejang, kemudian panas tinggi, ya panas tinggi nggak sadar, ya kemudian mata kuning dan tubuh kuning, matanya kuning, tubuhnya kuning, kemudian pendarahan di hidung, gusi, dan saluran pencernaan, darah keluar dari hidung, gusi, saluran pencernaan, kemudian jumlah kencing kurang, oligori, jadi kencingnya itu kurang sedikit. Kemudian warna air kencing seperti air teh, jadi pekat ya, pekat. Begitu. Kemudian nafasnya pendek dan juga merasa lemah. Ya. Nah ini ya, gejala klinis dari penyakit malaria. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah penyakit yang terakhir,
penyakit yang terakhir kita bisa melihat, nah ini adalah filariasis ya. Filariasis atau penyakit kaki gajah. Nah, filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular yang mengenai saluran dan kelenjar limfa yang disebabkan oleh cacing filaria. Ya, jadi filariasis ini disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk. Ya, jadi perhatikan bahwa penyakit ini bersifat menahun atau kronis dan bila tidak mendapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin baik pada perempuan maupun laki-laki. Akibatnya penderita tidak dapat bekerja secara optimal, bahkan hidupnya tergantung kepada orang lain. Wah, ini bahaya ya. Nah, kita perlu tahu nih gejalanya ya. Gejala dari filariasis. Nah, kita bisa lihat gejalanya ya. Gejalanya yang pertama ya, demam berulang-ulang. Saudara-saudara. Jadi demam berulang-ulang selama 3 sampai 5 hari. Kemudian demam dapat hilang bila istirahat dan timbul lagi setelah bekerja berat. Jadi demamnya itu 3 sampai 5 hari. Ya, kesannya kayak demam biasa. Ya, kalau istirahat itu demamnya hilang, tapi kalau buat kerja berat itu demam lagi. Ya. Nah, terus pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi ada kelenjar getah bening itu bengkak di daerah lipatan paha. Ya. Kemudian ketiak dan juga tampak kemerahan, panas, dan sakit. Jadi kelenjar getah beningnya itu bengkak. Ya, di mana? Yaitu di ketiak dan juga di paha. Udah bengkak terus kemerahan sama sakit. Kemudian terjadi radang saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan. Jadi kelenjar getah beningnya itu terasa panas. Nggak cuma panas saja tapi sakit. Gitu ya. Nah, kemudian terjadi pembengkakan tungkai, pembesaran tungkai, lengan, buah dada, kantung buah sakar yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas. Nah, ini adalah gejala klinisnya. Dan apabila sudah kronis, ya maka terjadi pembesaran yang menetap, jadi dia tidak balik lagi. Wah, bahaya ya. Jadi dia bengkaknya itu permanen pada tungkai, lengan, buah dada, dan juga buah sakar. Berbahaya sekali ya. Nah, kita harus melakukan upaya pencegahan. Lalu apa sih upaya pencegahan yang bisa dilakukan? Nah, upaya pencegahan yang pertama adalah menghindarkan diri dari gigitan nyamuk vektor. Ya, nyamuk vektor adalah nyamuk yang sudah membawa ini, ya, membawa si filariasisnya ini, ya, yang cacing filaria ini ya, sudah membawa. Ya, maka menghindari dengan cara apa? Menggunakan kelambu sewaktu tidur, menggunakan obat nyamuk sewaktu tidur, menggunakan obat nyamuk oles, autan, sovel, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa nyamuk. Jadi ventilasi rumah itu harus ditutup, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan obat nyamuk. Tadi saya sudah katakan, ya, bisa dia oles atau semprot. Kemudian mengoles kulit dengan obat anti nyamuk, ya. Nah, kemudian memberantas nyamuk, ya, itu caranya. Yang pertama, membersihkan tanaman air, gitu ya. Kemudian menimbun, menutup, dan juga menguras 3M, ya, gerakan 3M, dan membersihkan semak-semak di sekitar rumah. Nah, jadi ini, dan pencegahan ini tidak hanya untuk filariasis saja, tapi semua jenis nyamuk. Ya, tadi kita sudah belajar malaria, kemudian DPD, semuanya langkahnya sama. Jadi diusahakan itu jangan ada pakaian yang menumpuk. Ya, apabila kita nyantelin pakaian, itu diusahakan pakaian jangan dicantel terlalu banyak. Karena apabila terlalu banyak itu nyamuk berkembang biak di situ dan kita nggak tahu itu jenis nyamuk apa, gitu ya.
Jadi jangan, kadang kan kita suka nyantel-nyantelin pakaian terus di situ dibiarkan begitu aja gitu ya. Nggak boleh ya. Itu bisa jadi sarang nyamuk. Kemudian gerakan 3M, menimbun, mengubur, menutup, menguras. Ya. Itu harus kita lakukan. Ya, menjaga kebersihan rumah. Kemudian apabila ada air di tanaman dibersihkan, semak-semak dibersihkan biar semak-semak itu terang. Begitu ya. Ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada penyuluhan berkaitan dengan penyakit berbasis lingkungan bagian 1. Terima kasih karena sudah dengan setia begitu ya menyaksikan ini, dan saya harap ini tidak hanya menjadi trans knowledge, tapi kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati segala aktivitas kita pada hari ini. Terima kasih waktunya.